Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Sanjaya dari kelas TE 2A. Nomor induk mahasiswa saya 2002010444. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perawatan dan perbaikan pada sebuah barang untuk memenuhi tugas teori mata kuliah perawatan dan perbaikan. Nah, di sini saya mengambil sebuah judul, yaitu cara mudah anak kos merawat dan memperbaiki kipas angin apabila terjadi kerusakan tanpa memanggil tukang servis. Langsung saja ke pokok pembahasan yang akan saya bahas. Nah, di sini hal yang akan saya bahas untuk yang pertama, perawatan dan perbaikan, di mana di dalamnya itu memuat definisi dari perawatan dan perbaikan, kemudian jenis-jenis perawatan. Kemudian hal yang akan dibahas yang kedua yaitu mengenai kipas angin. Jadi di sini saya akan melakukan perawatan dan perbaikan pada kipas angin. Nah, di dalamnya sini saya menjelaskan pengertian dari kipas angin tersebut, kemudian bagian-bagian komponen dari sebuah kipas angin, fungsi setiap komponen yang ada pada sebuah kipas angin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perbaikan kipas angin, di mana di dalamnya memuat cara melakukan perbaikan apabila terdapat sebuah kerusakan pada kipas angin. Dan yang terakhir, yang keempat, perawatan kipas angin, di mana di sini cara merawat kipas angin agar awet dipakai. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perawatan dan perbaikan. Nah, apa sih itu perawatan dan perbaikan? Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai perawatan dan perbaikan tersebut. Nah, di sini yang pertama yaitu terdapat sebuah perawatan, di mana yang memiliki arti perawatan merupakan tindakan pencegahan pada alat agar dapat sedikit mengurangi resiko kerusakan. Jadi perawatan ini langkah sebelum terjadinya sebuah kerusakan atau untuk mengurangi resiko kerusakan. Sedangkan untuk perbaikan, nah perbaikan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan pada alat yang sudah mengalami kerusakan menjadi berfungsi normal kembali. Jadi perbaikan ini tindakan apabila sudah terjadi kerusakan pada sebuah alat, maka akan dilakukan perbaikan agar alat tersebut bisa berfungsi kembali dengan normal. Setelah mengetahui apa itu definisi perawatan dan perbaikan, langsung saja ke yang kedua, yaitu di mana jenis-jenis perawatan. Jadi perawatan itu banyak. Apa saja? Nah, ini merupakan jenis-jenis dari perawatan. Di mana yang pertama itu terdapat reactive maintenance. Nah, reactive maintenance ini merupakan sebuah tindakan perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan. Nah, biasanya pada jenis perawatan ini, apabila sudah terdapat kerusakan pada alat, itu akan langsung mengganti komponen yang rusak tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu preventive maintenance. Jadi ini berkebalikan dengan reaktif, di mana perawatan ini dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Nah, pada kesempatan ini saya memilih perawatan preventive maintenance, di mana preventive maintenance ini dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Jadi perawatan ini akan dilakukan selang waktu. Misal kita melakukan sebulan sekali untuk perawatan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu bagaimana kondisi dari alat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu predictive maintenance, di mana perawatan yang dilakukan dengan cara memonitoring peralatan dengan sebuah alat monitor khusus. Jadi pada predictive maintenance ini menggunakan alat, jadi alat tersebut itu bisa mendeteksi apabila terdapat sebuah kerusakan. Jadi apabila terdeteksi oleh alat yang untuk memonitor tersebut, maka dilakukanlah sebuah perawatan. Nah, yang terakhir yaitu reliability centered maintenance atau RCM, di mana
RCM ini merupakan perawatan gabungan dari seluruh jenis perawatan. Jadi di sini pada RCM ini itu gabungan, bisa pada sebuah alat itu perawatannya bisa berbeda-beda pada setiap komponen. Misal komponen A itu menggunakan reactive maintenance, komponen B menggunakan preventive maintenance. Itu tergantung keefisienan dari jenis perawatnya, jadi jenis perawatannya. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis perawatan, jadi perawatan itu banyak teman-teman, tidak cuma hanya 1, 2, melainkan di sini ada 4 jenis perawatan. Nah, perawatan yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu perawatan preventif, dimana di sini perawatannya itu sebelum terjadi sebuah kerusakan. Jadi saya memiliki selang waktu antara sebulan sekali, 2 bulan sekali untuk melakukan sebuah perawatan tersebut. Nah, setelah mengetahui perawatan, kita lanjut untuk mengetahui kipas angin. Nah, jadi yang selanjutnya itu kipas angin, dimana sebelumnya yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kipas angin, terus bagaimana cara kerja dari kipas angin tersebut. Jadi kipas angin merupakan alat elektronik yang berguna untuk mengeluarkan angin sehingga udara di suatu ruangan menjadi tidak panas. Nah, kipas angin ini cara kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi mekanik karena dibantu oleh motor listrik. Jadi pada kipas angin ini terdapat sebuah motor listrik yang mengubah yang dari arus PLN atau tegangan PLN itu AC, itu akan diubah menjadi energi gerak oleh motor listrik yang mengakibatkan kipas tersebut akan mengeluarkan angin. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai pengertian kipas angin. Kenapa harus dijelaskan terlebih dahulu? Karena untuk melakukan sebuah perawatan atau perbaikan, kita harus memahami terlebih dahulu alat yang akan kita pegang tersebut. Nah, setelah dipahami, kemudian kita cari tahu bagian-bagiannya dan cari tahu fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Apabila kita langsung melakukan perawatan atau perbaikan tanpa mengetahui jenis-jenis komponen, tanpa mengetahui fungsi-fungsi komponen, maka hal yang akan terjadi yaitu alat tersebut akan rusak. Nah, jadi bukannya diperbaiki, bukannya dirawat, malah alat tersebut menjadi rusak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langsung dengan menunjukkan kipasnya langsung untuk menjelaskan mengenai perbaikan apabila terjadi kerusakan pada kipas. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan cara perawatannya, bagaimana agar sebuah kipas itu menjadi awet. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kita memahami apa itu kipas angin dan memahami prinsip kerjanya, langkah yang selanjutnya kita mengetahui atau mencari tahu apa bagian-bagian yang terdapat pada sebuah kipas angin. Nah, yang pertama di sini pada kipas angin terdapat pelindung kipas angin. Nah, ini pelindung kipas angin yang di bagian luar ini berfungsi sebagai pengaman baling-baling untuk agar tidak terjadi sebuah kecelakaan. Jadi ini sebagai pengaman pengguna. Yang selanjutnya di dalam pengaman baling-baling ini biasanya terdapat baling-baling kipas anginnya. Nah, biasanya baling-baling ini terbuat dari plastik dan fungsinya yaitu untuk menghasilkan udara atau menghasilkan angin, dimana angin yang dari belakang sini itu nantinya akan tersebar lalu akan terbuang ke bagian depan. Nah, selanjutnya pada kipas angin ini terdapat sebuah penyangga. Nah, di sini sebuah penyangga ini berfungsi sebagai penyangga agar kipas angin ini dapat tegak berdiri. Kemudian terdapat
panel untuk mengontrol kecepatan, atau di sini biasanya disebut dengan saklar. Nah, saklar di sini terdapat 3 buah, yaitu kecepatan 0 atau mati, kemudian kecepatan 1 dan kecepatan 2. Nah, pada kipas angin tidak hanya terdapat 3 tombol, biasanya ada yang mempunyai 4 tombol, di mana apabila 4 tombol tersebut berarti 0, 1, 2, dan 3. Nah, setelah tombol ini pada kipas angin itu terdapat sebuah motor listriknya. Nah, di dalam pengaman ini tentunya ada motor listrik, di mana motor listrik ini mempunyai peranan sangat penting pada kipas angin. Jadi apabila sebuah kipas angin mati, bisa saja motor listriknya yang terkena kerusakan. Di samping motor listrik biasanya terdapat sebuah kapasitor. Kapasitor tersebut mempunyai fungsi yaitu untuk menyimpan tegangan. Nah, jadi fungsi kapasitor ini menyimpan tegangan. Apabila kipas angin saat memulai pertama akan menyala, nah kapasitor ini yang menjadi pendorongnya. Jadi untuk memulai putaran awal itu diawali oleh sebuah kapasitor. Jadi tegangan yang disimpan oleh kapasitor nantinya akan dilanjutkan ke motor listrik. Kemudian biasanya yang di dalam sini itu terdapat gearbox. Nah, gearbox ini berfungsi untuk kipas angin ini dapat ke arah kiri maupun kanan. Nah, apabila teman-teman mempunyai masalah kipas angin tersebut tidak dapat kiri kanan, biasanya itu terdapat pada bagian gearboxnya. Nah, setelah itu bagian lainnya, bagian yang penting juga yaitu kabel ini. Nah, kabel pada kipas angin. Kabel ini biasanya langsung terdapat stekernya. Nah, fungsi kabel kipas angin ini yaitu untuk menyalurkan tegangan AC dari PLN itu ke bagian motor listriknya. Jadi kan fungsi sebuah kipas angin itu mengubah tegangan AC itu menjadi sebuah gerakan mekanik, di mana gerakan tersebut atau gerakan yang dihasilkan oleh motor listrik itu akan berputar yang menghasilkan sebuah angin. Nah, mungkin itu bagian-bagian dan fungsi dari sebuah kipas angin. Jadi apabila dalam proses perawatan dan perbaikan, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan, itu alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu prinsip kerja dari alat tersebut, kemudian mengetahui komponen-komponen dan fungsi yang ada di dalamnya. Apabila kita tidak mengetahuinya, akan berakibat fatal. Karena jika kita tidak tahu dasarnya, bukannya kita memperbaiki atau merawat, yang ada kita akan merusak alat tersebut. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terdapat sebuah perbaikan apabila sebuah kipas angin itu rusak. Nah, jadi apabila kipas angin rusak, teman-teman jangan buru-buru untuk memberikannya ke tukang servis. Teman-teman bisa melakukan perbaikan sendiri terlebih dahulu. Yang langkah awal yang paling mudah yaitu teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu. Nah, mengecek kabel, apakah pada kabel ini terdapat sebuah kabel yang putus atau ada yang terkelupas. Teman-teman bisa diraba terlebih dahulu, dilihat sampai ujung, sampai akhir. Apabila ada yang terkelupas atau terputus, maka masalah dari kerusakan kipas itu bisa disebabkan oleh kabel. Namun apabila tidak ada yang putus secara kasat mata, teman-teman bisa mengeceknya yaitu menggunakan sebuah multimeter. Nah, di sini sebuah multimeter ini merupakan multimeter analog. Apabila teman-teman tidak mempunyainya, teman-teman hanya bisa melihat dari kasat mata saja. Jadi di dalamnya itu teman-teman tidak mengetahui apabila kabel tersebut putus atau tidak. Nah, kemudian apabila pada kabel ini tidak terdapat kerusakan, untuk langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa membongkar kipas angin tersebut. Nah, kipas angin ini
Jangan bingung untuk membukanya. Biasanya pada kipas angin duduk ini itu untuk membukanya ada di bagian bawah. Nah, di bagian sini, di bagian bawah, teman-teman bisa meletakkannya seperti ini. Ini plus. Nah, dibuka terlebih dahulu. Di sini biasanya terdapat 4 buah baut. Ada juga yang memiliki 5 buah baut. Itu tergantung kipas apa yang teman-teman punya. Nah, apabila sudah terbuka semua, maka kipas angin ini akan terbuka. Bagian bawahnya tampilannya akan seperti ini. Nah, tampak seperti ini. Jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman bisa mengeceknya. Nah, di sini kan terdapat 2 buah kabel dari PLN, yaitu berwarna coklat dan biru. Nah, teman-teman bisa dicek apakah ada yang putus maupun tidak. Nah, di sini dicek terlebih dahulu. Yang dari PLN itu berwarna coklat dan berwarna biru. Nah, ini terdapat 2 kabel, tidak ada yang putus. Kemudian yang dari dinamo atau dari motor AC-nya itu terdapat 3 buah, di mana berwarna hitam, berwarna merah, biru, dan hijau. Nah, di sini untuk warna biru itu di sini terhubung ke bagian 0, kecepatan 0 atau mati. Kemudian warna hijau itu terhubung ke bagian kecepatan 1, dan yang warna merah itu ke kecepatan 2. Nah, apabila sudah dicek tidak ada yang putus, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa membukanya lagi di bagian pelindungnya. Nah, apabila ini sudah tidak ada yang kira-kira tidak ada yang rusak, teman-teman bisa bagian pelindungnya, biarkan saja sedikit ini dulu. Dan pelindung itu menggunakan obeng yang bagian ini. Kemudian langkah selanjutnya itu bisa membuka bagian sini, baling-baling. Nah, tarik seperti ini, atau ada yang menggunakan kunci, jadi harus dibuka terlebih dahulu agar bisa membuka baling-baling. Nah, ini balingnya terbuat dari plastik dengan desain seperti ini agar bisa menghasilkan sebuah lidah. Kemudian teman-teman bisa mengeceknya di sini. Teman-teman putar-putar. Apabila terdapat sebuah apabila pada bagian bekalan ini tidak lancar, itu bisa diakibatkan karena kurangnya pelumas. Untuk memberikannya, teman-teman bisa membuka terlebih dahulu bagian pelindung sini, itu dengan obeng plus. Nah, di bagian bawah sini dibuka. Dulu dan simpan baut yang tadi itu di tempat yang sekiranya aman. Ini dibuka terlebih dahulu. Nah, apabila sudah terbuka seperti ini, itu terdapat 2 buah lagi. Nah, nanti waktu pemasangan teman-teman harus mengingatnya posisi baut-baut tersebut. Kebanyakan itu teman-teman bisa membongkar namun tidak bisa memasang kembali karena lupa, tidak mengingat posisi bautnya di mana saja.
Apabila sudah terbuka seperti ini, maka dalamannya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan bagian dari motor atau dinamo kipas. Bentuknya seperti ini dalamannya. Nah, di sini bisa dikasih pelumas agar putarannya itu lancar atau tidak tersendat-sendat. Nah, bisa dikasih pelumas. Yang selanjutnya yaitu apabila sudah dikasih pelumas masih saja, teman-teman bisa membukanya di bagian belakang sini. Nah, di sini terdapat baut juga, teman-teman bisa dibuka dengan obeng plus. Nah, maka akan terbuka seperti ini. Kemudian tampilannya ini motor AC. Nah, ini motor AC. Kemudian ini yang dimaksud dengan gearbox. Di gearboxnya itu seperti ini. Ini fungsinya untuk memutar kanan maupun kiri. Jadi apabila kipas teman-teman rusak, tidak bisa ke kanan ataupun kiri, bisa jadi pada gearbox ini. Nah, setelah itu apabila kipas sudah normal dengan memberi pelumas pada bagian dalam sini, bagian sini, nah mungkin masalahnya bisa dari situ. Kemudian setelah dilakukan perombakan ini, setelah tahu di mana letak kesalahannya atau kerusakannya, teman-teman bisa memasangnya kembali ke posisi awal. Nah, mungkin itu sedikit dengan perbaikan. Untuk yang selanjutnya di sini saya tidak pasang terlebih dahulu karena akan lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu untuk perawatan. Nah, bagaimana sih cara perawatan sebuah kipas angin agar dapat awet dipakai? Nah, langkah yang pertama yaitu pakailah kipas angin dengan sewajarnya. Jadi apabila teman-teman sedang keluar ke sekolah maupun ada yang bekerja, apabila tidak dipakai, kipas angin tersebut bisa colokannya bisa dilepas agar tidak terus menyala, atau bisa menekan ke tombol kecepatan 0 ini. Karena apabila kipas angin tersebut terus menyala, apabila tidak digunakan, akan berakibat motor listrik ini panas. Dan apabila sudah panas, nanti lilitan yang ada di dalamnya itu akan terbakar. Apabila lilitan sudah terbakar, langkah perbaikan yaitu dengan mengganti motor listrik ini. Jadi sesuaikan pemakaian kipas angin itu sesuai kebutuhan, jangan setiap hari standby untuk nyala. Untuk yang selanjutnya yaitu perhatikan kabel. Kalau bisa kabel jangan dengan posisi dilipat-lipat seperti ini misal. Nah, itu sebaiknya dihindari karena pada proses seperti ini kemungkinan kabel yang berada di dalam itu akan mengalami putus. Jadi arus PLN ini tidak dapat mengalir ke motor AC ini. Yang selanjutnya yaitu melakukan perawatan pembersihan secara berkala. Misal teman-teman melakukan pembersihan itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ataupun apabila pelindung ini, nah biasanya di pelindung ini kotor, nah seperti ini kotor, itu bisa dilakukan pembersihan. Fungsinya agar udara yang dihasilkan itu bisa lebih segar lagi. Nah, ini kotor, jadi nanti akan dilakukan proses pembersihan. Kemudian apabila sudah, yaitu dengan cara perawatan memberi pelumas tadi. Jadi setiap sekali itu diberi pelumas. Nah, fungsinya agar putaran motor ini tetap lancar. Nah, selanjutnya yaitu ini saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu pada kipas angin.
Langkah selanjutnya yaitu melakukan perawatan pembersihan langsung. Nah, yang sudah tadi dilepas atau dicopot itu dilakukan pembersihan. Selanjutnya itu langkah pemasangan kembali. Bukan pemasangan kembali seperti semula. Kemudian langkah yang terakhir yaitu langkah pengecekan. Sambungkan kabel dengan sumber listrik sekarang. Cek. Maka lepaskan berputar. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai cara perbaikan dan perawatan pada sebuah kipas angin tanpa memanggil tukang servis. Jadi kita bisa melakukannya sendiri terlebih dahulu. Nah, itu kan kita sebagai anak kos nih, terutama saya anak kos yang merantau, pastinya itu sangat hemat. Nah, untuk cara hemat tersebut, apabila terjadi kerusakan pada sebuah alat, kita perbaiki sendiri sebisa kita, semaksimal mungkin. Nah, mungkin cukup sekian. Ini terdapat sebuah kata-kata ya motivasi dari saya, yaitu menggunakan bahasa Sunda dari bahasa saya sendiri, di mana kata tersebut yaitu atau kalimat tersebut yaitu munteng ngopek moal nyapek, munteng akal moal ngakel, munteng ngarah moal ngarih. Artinya, agar menjadi bisa, kita harus mencari tahu dan belajar tentang suatu hal tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.